Yang saya pakai di dada saya ini merupakan simbol dari kecakapan mereka. Atau sedang masak, dicicipin makanannya enak. Wah, gua suka sama lu nih. Iya, gua tembak lu dah. Iya, benar-benar. Seperti itu. Jadilah mereka. Cara orang takut terhadap korban yang meninggal, saat terjadi perampasan jenazah dan sebagainya, tagana ikut menguburkan malam hari. Itu kadang-kadang pengungsi menangis kalau tagana itu tidak ada lagi. Ada nggak sih Pak digaji gitu Pak si tagana-tagana ini gitu Pak untuk kesejahteraan tagana juga kan? Nah Sobat Sosial, kali ini kita udah kedatangan Bapak Syafi'i Nasution. Nah Bapak Syafi'i Nasution ini adalah Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Tapi yang mungkin Sobat Sosial bingung gitu, kok Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pakai baju tagana? Kenapa nih? Jadi yang mungkin Agni akan ngasih info paling penting hari ini buat Sobat Sosial adalah Pak Syafi'i ini juga adalah perintis tagana ya Pak ya? Iya. Wow, luar biasa. Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Makasih loh Pak udah datang ke Belanda. Sama-sama. Mungkin sibuk ya Pak beberapa hari ini Pak? Iya, banyak bencana, COVID juga, berbarengan semua. Kita harus menjaga penanganan bencana, tapi protokol kesehatan juga jalan. Rumit ya Pak ya? Iya. Capek nggak Pak? Ya, Kayak kurang tidur deh Pak. jiwa kerelawanannya yang muncul akhirnya. Jadi capeknya hilang? Hilang. Oke. Seperti biasa, kalau mungkin Sobat Sosial ingat dari episode-episode sebelumnya, kalau misalnya Agni udah ngomongin soal relawan gitu ya Pak, saya tuh selalu terharu, bangga, seneng juga kalau ngobrol sama para relawan ya, apalagi kan Pak Syafi'i adalah perintis tagana nih Pak ya. Sekarang jadi Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam membawahi tagana Pak. Iya. Berarti jadi bosnya tagana sekarang. Kalau boleh tahu Pak, selama Bapak udah tugas berapa lama Pak? Kalau boleh tahu? Saya di direktur ini sejak bulan Maret. Bulan Maret berarti 5 bulan, 5-6 bulan lah ya Pak ya? Iya. Pada saat COVID terjadi, saya dilantik untuk menangani COVID awal. Pusing dong Pak. Iya. Langsung tiba-tiba baru dilantik, urusin COVID yuk, gitu Pak. Iya. Sebelumnya saya di Direktur Bencana Sosial menangani konflik sosial. Sekarang? Jadi kawan-kawan saya di Wamena itu banyak gitu. Oh berarti ikut ngebantu juga Pak yang waktu di Wamena itu Pak? Iya. Wow. Saya di sana 2 minggu di Wamena. Saat orang pergi dari luar Wamena, saya masuk untuk menangani. Datang ke situ Pak kan takut dong, Pak kan konflik sosial Pak? Tidak, karena jiwa kerelawanan kita. Jadi tetap ya Pak ya? Karena kita niatnya mau menolong para korban, sehingga itu lebih besar daripada ketakutan kita. Kalau ketemu orang Pak kan ngeri gitu Pak? Enggak, kayak mungkin takut dipalak gitu Pak, apa takut dibacok gitu Pak? Orang tahu kalau kita niatnya baik, orang akan anteng ya Pak ya, tetap baik ya Pak. Berarti selama 2 minggu tuh nggak ada kendala atau apa gitu Pak? Tidak ada. Malah kita bersahabat dengan masyarakat Papua itu. Wow. Tapi berarti nggak kelihatan seperti konflik yang awalnya kelihatannya kayaknya rumit banget gitu Pak. Ketika Bapak kesana tuh gimana kondisinya? Ya, seperti biasa, pasca konflik itu suasana mencekam. Tetapi kan misi kita adalah membantu para korban di pengungsian. Itu saja niatnya. Nah, kita kerjasama dengan TNI. TNI melindungi kita, memberikan pendampingan kepada kita. Sehingga kita ke titik-titik pengungsian, memberikan pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh pengungsi. Anak-anak, wanita, yang sebagai kelompok rentan. Nah, niat kita itulah totalitas. Saya pikir bapak-bapaknya juga dengan melihat keluarganya dibantu, dia juga senang ya Pak? Senang kan? Iya. Walaupun dia memang pelakunya. Tapi tetap senang lah ya Pak. Iya. Apalagi kan namanya dapat bantuan. Siapa sih yang nggak dapat? Itulah bentuk Kemensos hadir. Hadir, arti hadirnya benar-benar hadir di situ juga ya kan Pak ya. Wow. Tapi Pak, kan kalau tagana nih, aku beberapa kali sempat ngobrol juga sama teman-teman tagana, kan bikin dapur ini Pak, dapur umum. Iya. Bapak ikut masak nggak Pak di dapur umum Pak? Pada saat saya dilantik, kemudian COVID terjadi, untuk memberikan motivasi kepada tagana yang memasak 24 jam di Kalibata, TMPN Kalibata, kami mendirikan dapur umum dalam rangka memotivasi kebersamaan. Saya memasak di sana. Wah, masak juga Pak? Masak mie goreng tagana. Nah, ini dia. Tadi aku sempat ngobrol off air nih ya Sobat Sosial sama Pak Syafi'i, katanya mie goreng tagana tuh beda sama mie lain Pak. Iya. Emang apa yang bikin beda tuh Pak? Yang berbeda itu masaknya hanya 2 menit, tapi rasanya selangit. Gak lupa Pak? Iya. Ketinggalan di atas di langit, rasanya enak banget sekali. Gitu, Pak Alek itu pernah merasakan mie saya itu.
Emang seenak apa sih Pak? Maksudnya kan mie aja gitu. Oh beda, karena itu dengan keikhlasan. Wah, jadi nilai ikhlasnya tulus, ya Pak ya. Jadi memang sesuatu yang dijiwai, namanya itu indigenous knowledge. Indigenous knowledge. Tanaman kalau dijiwai, disiram dengan hati, tumbuhnya akan berbeda. Wow. Memasak dengan bahan yang sama, dimasak oleh orang yang menjiwai akan berbeda. Wow. Begitulah seterusnya. Makanya pekerjaan yang dijiwai, kebijakannya akan berbeda. Wow, makanya tadi dibilang masaknya cuma 2 menit, rasanya selangit. Nih Sobat Sosial jangan-jangan udah mulai ngiler Pak. Biasanya ini kan kita tayangnya jam 6 ya, jam 6, jam 7 kalau nggak salah nih ya. Jadi mungkin lagi pada lapar gitu Pak. Bapak ngomongin mie Tagana, jadi mungkin apa kita pause dulu nih, kita masak mie dulu. Siapa tahu Pak, siapa tahu kan lapar gitu kalau lagi ngomongin makanan biasanya. Karena aku nih anaknya kan laparan banget ya Pak. Saya dengar-dengar juga Pak Safi hobi makan Pak. Apa hobi masak? Hobi masak atau hobi makan? Hobi masak. Masak untuk orang ya, bukan untuk saya. Lah. Jadi begini, saya selalu menjaga kebersamaan di lapangan. Karena kalau sudah di lapangan tuh rasa senasib sepenanggungan. Pada saat situasi konflik, kita ancamannya akan sama. Kalau kita bersama, itu akan hilang semua. Makanya harus bersama terus. Harus bersama. Itulah relawanan, jiwa relawan itu. Berarti emang lebih sering masakin buat orang ya Pak ya? Ya. Paling banyak nih Pak, masakin buat berapa orang Pak? Biasanya kan kalau Tagana masakin buat ribuan orang gitu Pak. Enggak lah, kalau saya kan untuk petugasnya. Dia supaya lebih bersemangat dengan kehadiran saya sebagai pimpinannya. Oh, pimpinan saya memperhatikan saya. Iya. Dengan masakin itu udah bentuk perhatian apa ya? Iya. Itu hadir itu pengertiannya dalam wujud jiwa kita hadir di situ, bukan sekedar fisik. Iya. Jiwa kita di situ, semua di situ, sehingga ada kebersamaan, satu visi misi untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Wow, luar biasa ya Sobat Sosial nih. Mungkin Sobat Sosial nih Pak, dari kemarin nih Pak, saya selalu ngajak kalau ada Sobat Sosial yang pengen jadi Tagana, langsung daftar aja Pak. Bisa kan Pak langsung daftar ya Pak ya? Saya pikir kita punya namanya Sahabat Tagana. Sahabat Tagana. Ya, kalangan artis, kemudian profesi, perkumpulan dan sebagainya, itu bisa saja. Tapi saat ini program kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas Tagana ke depan. Meningkatkan kualitas Tagana. Dengan jumlah 39.000, kita coba meningkatkan kualitas mereka sehingga jadi profesional. Dengan cara mereka kita tingkatkan kapasitasnya dari Tagana muda ke Tagana madya, kemudian ke Tagana utama. Nah, pada saat mereka di Tagana utama ini, kita sudah punya sumber daya yang siap untuk dideploy, baik dalam negeri, luar negeri, lokasi bencana dimanapun berada. Dimana aja ya, gitu. Tinggal kita kontak, mereka langsung muncul dan tahu tugasnya apa. Wow, nah itu dia. Mungkin kan sekarang kan Pak Safi adalah Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam nih. Jadi kan membawahi Tagana. Ada nggak sih Pak yang mau diwujudkan gitu dari Tagana selain tadi ada? Saya pikir kita semua memahami bahwa Indonesia ini adalah wilayah yang rawan bencana. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita berada di dalamnya. Betul. Jadi kita tidak bisa menolak takdir itu. Bahkan seorang peneliti Jepang yang pernah bertemu dengan saya, dia katakan Indonesia supermarket bencana. Hah? Supermarket bencana? Artinya semua bencana ada di Indonesia. Makanya dia melakukan riset. Dari bencana tahun 2004 itu, longsor sampah di Cimahi, korbannya 12 orang, banjir di DKI, kemarin ada di Luhut Utara, sampai dengan tsunami di Aceh. Jadi yang sampai menimbulkan korban puluhan ribu ada di Indonesia, selain puting beliung dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berdampingan dengan bencana. Kita harus menyiapkan diri kita menghadapi bencana. Kita harus siapkan masyarakat kita menghadapi bencana. Itu namanya program Community Based Disaster Management. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Kita negara kepulauan, kebijakannya adalah masyarakat harus diberdayakan untuk menghadapi bencana. Pemerintah tidak serta-merta bisa hadir untuk mengurangi resiko bencana, tapi mereka lah yang merespon. Juga ikut turun gitu ya, masyarakat. Nah, perwujudan dari Community Based Disaster Management itu adalah lahirnya Taruna Siaga Bencana. Lahirnya si Tagana ini. Si Tagana itu. Oke. Jadi begitu alur pikirnya. Dari kita yang skalanya besar nasional kepada Community Based Disaster Management. Nanti kita bisa bicara
apa saja program kita di direktorat ini untuk bisa meningkatkan kapasitas mereka dan sebagainya. Nah itu dia Pak, sebenarnya kalau tadi kita ngomong soal kan supermarket bencana Pak, berarti segala macam bencana ada. Kalau yang paling diwaspadai ini Pak, yang harus kita masyarakat awam waspadai, bencana-bencana paling sering kita hadapi gitu apa tuh Pak? Kalau jadi berbeda, setiap wilayah itu berbeda karakternya. Seperti di Papua itu konflik sosial. Banyaknya konflik sosial. Jadi kalau di klaster itu, kalau untuk DKI Jakarta, Jawa Barat itu banjir karena tanahnya apa istilahnya ya, gembur gitu kan, longsor dan banjir Jawa Barat. Kalau Jawa Timur juga ada juga sebagian banjir, sebagian juga konflik. Kita belum lama ini Luwu Utara yang tidak kita perkirakan ada banjir bandang. Iya benar Pak. Kemarin Banten cukup besar sampai rumah semua bisa berpindah. Hah, pindah Pak? Berpindah. Jadi banjir bandang itu menyebabkan air bah dari gunung kemudian menghantam rumah di sekitar kampung. Hanya pindah rumahnya. Nah, jadi artinya masyarakat harus diberi kesadaran bagaimana mengurangi resiko bencana. Bagaimana caranya? Dengan cara edukasi, sosialisasi. Melalui apa? Melalui tagana-tagana ini nantinya. Berarti tagana yang juga ikut turun ke masyarakat. Mereka juga jadi korban, mereka juga kita didik seperti itulah kira-kira. Mentalnya kuat banget ya. Mereka itu adalah first responder. Mereka yang merespon pertama kali terjadi bencana. Jadi mereka jadi korban, tapi mereka harus bangkit untuk mendirikan dapur umum dalam rangka penanganan pengungsi yang rumahnya tadi hanyut, kemudian bergeser dan sebagainya. Nah, kalau misalnya apa sih Pak misalnya upaya gitu Pak dari Bapak gitu untuk meningkatkan performa tagana gitu Pak, dari segi kapasitasnya, dari segi keterampilannya, atau mungkin penampilan seragam nih Pak, mungkin mau di-upgrade gitu? Ada Saya pikir karena saya pada posisi jabatan struktural Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, tentunya saya harus berpikir panjang. Caranya adalah bagaimana mereka bisa masuk dalam rancangan undang-undang yang sekarang digagas, undang-undang penanggulangan bencana. Sedangkan kan sekarang ini sedang proses revisi di DPR. Bagaimana relawan itu, relawan tagana di state di situ, merupakan relawan penanggulangan bencana namanya tagana. Itu harus masuk dalam di undang-undang. Iya. Kemudian nanti dalam PP-nya kita bahas dan Permensosnya sudah ada, sudah pasti. Permensos nomor 28 tentang tagana. Nah, kita sedang proses revisi Permensos untuk memasukkan apa yang menjadi program tagana, apa yang menjadi standarisasi pelatihan di berbagai daerah, bagaimana tali asi, bagaimana sertifikasi, bagaimana harus dibingkai, bagaimana performance mereka, supaya mereka merasa bangga. Yang saya pakai di dada saya ini merupakan simbol dari kecakapan mereka. Mereka punya keahlian posko, mereka punya keahlian kemanusiaan, humanitarian, logistik dan sebagainya. Ini ada di dada kanan mereka. Bedanya kalau di Kopassus, mereka latihan dulu harus mendapatkan brevet. Kalau di relawan, mereka dipakaikan dulu, baru mereka belajar. Itulah apresiasi dari pemerintah kepada tagana agar jiwa kerelawanan itu diapresiasi, sehingga mereka itu nantinya bersemangat terus. Betul. Dengan cara apa? Memakai seragam, performance. Ada tagana kita yang menikah dengan memakai performance tagana. Saking cintanya dengan tagana. Gak pakai dress, gak pakai. Tidak, pakai baju tagana. Kebanggaan mereka. Karena semua tagana di Indonesia memahami tugas mereka itu membantu para pengungsi akibat korban bencana. Sehingga mereka menikah. Mungkin di lokasi pengungsian mereka bertemu. Terus habis itu cinta. Nah, langsung suka. Karena bertemunya di lokasi pengungsian, pakaian pengantinnya lah seragam tagana. Banyak buktinya, nanti saya kasih fotonya. Karena memorinya tuh tersimpan gitu ya Pak. Tersimpan. Rasa simpatik, melayani ibu-ibu, anak-anak, semua dan sebagainya. Yang laki-lakinya mungkin jatuh hati kepada yang melekat gitu ya Pak. Melekat. Atau sedang masak, dicicipin makanannya enak. Wah, gua suka sama lu nih. Gua tembak lu dah. Bener. Seperti itu. Jadilah mereka. Gua lihat-lihat nih lu jago masak. Jago masak dan sebagainya. Iya, cakep. Rampil. Dia belum tahu aslinya kan? Kan tetap sama dong Pak. Kan kenalan dulu, kan pacaran dulu. Tapi yang kita apresiasi adalah
pada saat dia melakukan aktivitas dia sebagai relawan, dia bertemu orang yang sama, chemistry-nya sama, visi misinya juga sama, misinya sama. Kan enak dia. Iya. Jadi nanti, lebih enak ngobrolnya ya Pak ya. Kalau anaknya lahir mungkin Taganawan, kalau anak perempuan Taganawati, kan bisa saja. Bisa sih Pak, benar. Ya, jadi apa melebarkan relawan Tagana lewat menikahkan para Tagana ya Pak? Caranya, banyak caranya. Coba tahu, mungkin kayak kemarin kan kita aku sempat ngobrol sama Kak Anissa Bahar juga. Itu Juwita Bahar juga Tagana Pak. Nah, jadi kayak satu keluarga Tagana semua. Betul. Wow. Karena benar. Memang relawan ini kan seni. Kita seni Pak relawan. Manusia kan. Kalau kita turun ke lapangan, nanti kapan-kapan turunlah kalau ada terjadi bencana. Itu lihat bagaimana pengungsi kita berikan bantuan, wajahnya berubah. Hah? Berubah gimana? Artinya rasa senang dia, terima kasih dia, kita tangkap gitu. Iya. Kalau kita tangkap, saya berkali-kali mendapatkan itu. Saya banyak bertugas di Aceh, di Padang, gempa di Jawa Barat, di Jepang, dan ke Haiti saya pernah sebagai relawan itu Tagana. Saya bisa melihat, walaupun beda bangsa, beda suku, tapi kalau ada orang membantu dia, itu wujudnya adalah manusia. Dan wajahnya itu tanda terima kasihnya terpancar dan kita tangkap. Wow. Makanya relawan itu luar biasa. Keren banget ya Pak ya berarti. Iya. Makanya saya menjiwai itu. Supaya apa? Kebijakan yang saya ambil nanti dirasakan oleh mereka. Jadi kebijakan berdampak juga ya Pak. Iya, berdampak. Wow. Tapi Pak, kalau misalnya tadi kita ngomong soal ada yang cinlok-cinlok gitu Pak di dapur umum, ada yang mungkin lagi banjir-banjir gitu, lagi nyelamatin warga, terus ada yang kok ganteng, kok cantik. Jangan-jangan Bapak istrinya dari dapur umum juga nih, Tagana juga? Oh. Enggak ya Pak? Enggak lah. Siapa tahu lagi tugas nih, wih, cakep nih gitu Pak, siapa tahu gitu. Itu kan yang muncul nanti adalah bagaimana jiwa menolongnya. Jiwa menolongnya, bagaimana titik pengungsian itu ada di sana, kita meluncur ke sana. Makanya dalam kebijakan kami nanti di Direktorat PSKBA ini, kami akan membuat perahu sesuai karakter bencana yang terjadi. Perahu sesuai karakter? Iya, jadi kalau banjir di DKI itu kan tidak terlalu tinggi. Maka perahu itu harus dia lenting, mengapung di atas. Oh, jadi disesuaikan sama? Jadi sponnya dan sebagainya. Berarti itu salah satu upaya juga ya Pak ya? Inovasi. Jadi kita selalu berinovasi dalam memberikan kenyamanan kepada pengungsi. Nah, yang kedua nanti di dalam tenda itu, karena suasana COVID, kita akan buat sekat-sekat dalam rangka menjaga jarak. Ya, jadi nanti satu kakak itu kita tahu kalau terjadi bencana, ada kepala keluarga, mereka riskan kalau mengganti baju. Dengan adanya sekat itu, jadi lebih enak, lebih nyaman mereka. Jangan sampai terlihat menimbulkan masalah sosial yang baru nanti. Iya. Orang berganti baju kan. Dilihatin gitu. Ya, itu kan juga. Artinya kita membantu pengungsi, tapi juga kita harus memperhatikan hak asasi manusia. Iya, betul. Jadi berarti apa tadi? Sebenarnya semua inovasi yang lagi dibikin itu memang juga membuat para pengungsi nyaman, membuat juga para Tagananya juga lebih bangga sebagai Tagana gitu ya. Arahnya ke situ berarti. Arahnya ke situ karena gini, ini kan berbarengan antara peristiwa bencana alam dengan COVID-19. Tentunya nanti kita akan gelar suatu demonstrasi bagaimana penanganan pengungsi di era pandemi COVID. Artinya mereka kalau mau masuk tenda itu mereka harus diperiksa suhu tubuhnya, harus cuci tangan dulu, dikasih masker, baru mereka masuk. Harus steril pokoknya. Steril dan dikelompokkan pakai skat. Mereka di situ supaya droplet itu kan, kalau mereka teriak atau mereka bersin atau apa gitu. Sampai itu juga kenyamanan di tenda juga nanti bisa saya perlihatkan. Tadi kalau misalnya kita ngebahas soal, kan Tagana ini fokusnya ke bencana alam gitu ya. Pasti para Tagana ini juga capek atau mungkin juga ngerasa kayak walaupun mereka punya jiwa relawan tinggi tapi kan capek kan manusiawi gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak digaji gitu Pak si Tagana ini gitu Pak untuk kesejahteraan Tagana juga kan? Ada nggak Pak? Jadi saya sudah pelajari selama saya duduk di situ di bencana alam bahwa mereka ini relawan, tapi relawan itu juga harus ada apresiasi. Memang latar belakang mereka berbeda. Beda-beda tuh Pak. Ada yang punya pekerjaan, ada yang tidak, ada yang sekedar mengharapkan tali asi. Namanya tali asi? Iya, tali asi. Nah, kami memberikan sebutan tali asi itu supaya ada ikatan antara relawan dengan kami.
Kalau gaji itu seakan-akan buruh gitu. Subjek, objek. Iya, betul. Tapi ini ada proses pemberdayaan di situ. Jadi jiwa kerelawanan dia itu kita tangkap, kita hargai. Pertama tali asih, 250.000 per bulan. Yang kita bayarkan melalui rekening mereka. Nanti mereka kita akan kasih kartu ATM yang mereka pegang itu nanti. Bikin kartu ATM? Kita bikin. Wow. Yang selama itu berfungsi, multifungsi, baik sebagai kartu ATM, juga sebagai ID card. Juga sebagai e-tol kalau mereka bertugas. Wow. Jadi cukup satu kartu aja. Satu kartu aja. Keren. Jadi satu kartu itu nanti mereka akan tahu saldo mereka ada berapa. Karena kalau mereka tidak ambil selama 1 tahun, kalau 10 bulan itu kan 2,5 juta ya. Kalau 1 tahun itu sekitar 3 jutaan lah. Kalau mereka utuh itu, karena kami juga membekali mereka dengan dana pengerahan. Jadi setiap mereka bertugas itu ada uang transport dan uang saku. Oh gitu. Jadi setiap mereka bergerak gitu. Kalau mereka tugas. Kalau mereka turun ke lapangan. Jadi kalau mereka tugas ada pengerahan. Di samping itu kami juga mencoba koordinasi dengan pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah dengan peraturan yang baru ini, peraturan tentang standar pelayanan minimal, daerah mengalokasikan dana untuk tali asih Tagana juga. Dibantu juga berarti sama pemerintah daerah? Ya. Ada yang mengalokasikan lebih dari tali asih yang kami berikan. Wow. Karena APBD-nya cukup besar. Oke. Dan mereka, wah luar biasa semangatnya, makin semangat gitu kan. Iya. Artinya sudah panggilan hati mereka, panggilan jiwa mereka untuk menolong korban bencana. Ini ada dukungan dari Pemda, karena Pemda merasakan manfaat dari Tagana itu. Karena dibantu juga berarti kan Pak, maksudnya Pemda sudah membantu, tapi kan lebih terbantu lagi dengan adanya Tagana gitu. Jadi memang Tagana ini sekarang ini jadi ikon. Banyak orang yang mau masuk Tagana dengan keterpanggilan jiwanya. Ada artis, ada dokter, ada akademisi, mahasiswa. Ada mahasiswa UI ada. Mahasiswa UI ada Nahdlatul Ulama. Berarti sebenarnya backgroundnya Tagana ini beda-beda gitu ya Pak ya, semuanya beda. Tapi punya satu kesamaan kayaknya Pak, punya sama-sama relawan. Keterpanggilan jiwa, keterpanggilan jiwa. Nah kami juga memikirkan ke depan itu Tagana ini harus mempunyai asuransi BPJS. Jadi dengan kenaikan tali asih nanti, kami akan masukkan mereka dalam waktu dekat. BPJS akan datang untuk kita MOU. Karena datanya by name address sudah ada database kami. Tinggal itu masuk database BPJS dan mereka mendapat kartunya, mereka bisa akses pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Udah ada tali asihnya, ada kemungkinan dinaikin nggak Pak? Kan 250 nih. Saya kemarin habis ngobrol katanya pernah 50.000 Pak waktu awal-awal. Awal 50.000 akhirnya sampai 250. Tapi tetap betah nih kayaknya, kalau makin tinggi lebih betah lagi Pak. Iya. Ada di. Jadi saya pernah bicara dengan salah seorang staf ahli dari Kementerian Lingkungan bahwa dalam suasana pandemi COVID ini juga bisa menanggulangi pengangguran. Iya. Mereka relawan, jadi dimanfaatkan gitu. Mereka tidak membantu korban bencana. Tentunya tahapan kenaikan tali asih itu kan sebetulnya karena mereka relawan. Iya. Kalau nanti terlalu besar pun itu gaji namanya kan. Iya. Ada juga sih Tagana yang mengatakan kok kami belum dibayar. Itu jiwa kerelawanannya ada juga sebagian kecil lah. Tapi kita maklumi lah mungkin karena suasana COVID mereka sedang pendataan kita, database ini sedang didata by name address, disesuaikan dengan sistem administrasi kependudukan di Dukcapil, sehingga nanti database mereka itu akan terus kita update apakah mereka masih tinggal di situ dan sebagainya. Tapi terus kita pikirkan dengan regulasi-regulasi dan implementasi dari program meningkatkan kesejahteraan mereka dan performance tadi. Ke depan saya sudah membangun jejaring untuk melibatkan Tagana di setiap kementerian dan lembaga. Kami sudah melakukan itu kemarin. Kami mengirim ke Aceh dan ke Riau untuk drop bantuan dari udara kerjasama dengan Pangko Ops. Kemudian sudah ke ND, hari ini sudah terbang. Kemudian nanti kolaborasi dengan pendamping desa, kolaborasi dengan BNPB untuk sosialisasi memakai masker. Makin gede berarti ya, harus begitu. Pak. Di mana-mana ada pokoknya Tagana. Ada Tagana. Jadi kalau misalnya ada bencana, sigap langsung tanggap, langsung ada tanggap gitu. Dan langsung 1 jam
setelah kejadian Tagana sudah ada. Harus ada di situ. Wow, luar biasa, luar biasa. Dan inovasi yang lagi dibuat juga Pak, dan segala macam yang lagi diupayakan. Itu kayaknya emang bikin Tagana juga lebih betah lagi, dan mungkin nanti lebih banyak lagi, lebih bagus lagi performanya, lebih tinggi lagi, dan akhirnya kita semua jadinya nyaman gitu kan Pak. Walaupun kita kena bencana, tapi tetap kita percaya bahwa akan ada bantuan yang tetap datang gitu Pak, dari Tagana, dari Kemensos gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya pencegahan bencana sekarang kan, apalagi sedang ada COVID gitu ya Pak ya, Tagana ini tetap tugas nggak Pak? Tetap turun ke bawah, tetap turun ke lapangan? Ya, jadi saya menamakan situasi sekarang ini di masa normal, abnormal, dan new normal. Normal itu jadi nano kalau di istilah itu nano. Normal, abnormal, new normal. Jadi normal itu pada saat sebelum terjadi COVID-19, Tagana itu berfungsi untuk penanganan pengungsi di lokasi bencana. Jadi normal mereka memberikan tanpa ada protokol kesehatan. Pada saat abnormal, dalam suasana COVID, mereka terjun melakukan penyemprotan disinfektan, menolong korban yang meninggal dan sebagainya. Menolong korban yang meninggal? Apa ya Pak? Korban meninggal COVID. Saat orang takut terhadap korban yang meninggal, saat terjadi perampasan jenazah dan sebagainya, Tagana ikut menguburkan malam hari. Saya penerima laporan dari mereka bahwa mereka melakukan penguburan jenazah COVID di berbagai daerah. Itulah jiwa kerelawanan. Jadi keberanian itu luar biasa bagi relawan. Padahal kan maksudnya ini juga masih di awal-awal gitu Pak vaksinnya. Tetapi protokol kesehatan tetap kami memberikan sarung tangan, APD, kemudian disinfektan, semua kami berikan, masker dan sebagainya. Tapi tetap lah Pak, kalau misalnya udah pakai APD gitu dalam kan mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut, apalagi menguburkan korban gitu ya Pak. Tapi ya kalau saya tanya itu ada kebanggaan bagi mereka. Bangga mereka Pak? Iya. Kita bayangkan kalau jenazah itu menurut budaya kita, satu hari itu tidak dikuburkan, apa yang terjadi? Penyebaran penyakit itu akan semakin luas. Maka mereka mengambil resiko itu. Alhamdulillah yang terjadi sekarang tidak ada apa-apa. Makanya Pak Menteri Sosial minggu yang lalu mengajak saya untuk video conference dengan para Tagana di 34 provinsi. Video call ramean nih Pak, 34 provinsi? Kalau nggak salah 12.000 penontonnya. Ya. Ini ada di YouTube-nya Linjamsos. Oke Pak, ada nih, mungkin bisa ditonton nih. Kemarin tuh kayak video call-nya banyak banget ya Pak, Pak Menteri juga ikut cerita, nanya-nanya gitu ya Pak ya. Jadi Pak Menteri nanti akan Vicon juga di ruangan saya sudah siapkan alatnya. Pak Syafi'i nanti kita akan Vicon di tempat Bapak, siapkan alatnya. Lebih banyak lagi 1.000 bila perlu. Saya sudah siapkan alatnya karena beliau merasa berterima kasih kepada Tagana. Tidak ada apa-apanya Kemensos pada penanggulangan bencana kalau tidak ada Tagana. Kementerian representatif dari negara, tentunya berdasarkan regulasi yang ada. Kita masuk dalam klaster perlindungan dan pengungsian. Tugas utama Kemensos sebagai koordinator perlindungan dan pengungsian. Perlindungan pengungsian. Itu ada peraturan Menteri Sosialnya. Jadi kalau terjadi bencana, misalnya banjir kita contohkan yang terjadi di DKI Jakarta. Kita harus dirikan yang namanya dapur umum lapangan, posko pengungsian. Kita memberikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada pengungsi dengan permakanan pagi, siang, malam, 3 kali sehari. Kemudian tendanya kita buatkan, selimutnya, kasurnya, semua. Pokoknya pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kan makan, pakaian, tidur, dan sebagainya. Nah, bagaimana agar pengungsi ini tidak sakit gitu kan? Kemudian alas tidurnya cukup baik. Kemudian nanti kalau terjadi sesuatu, ada yang sakit, kita rujuk. Tadilah yang namanya berjejaring. Kita punya jaringan ke puskesmas untuk mereka bisa dirujuk untuk mendapatkan tindak lanjut. Kemudian yang saya lihat selama ini, Tagana-Tagana ini karena terlatih dari hari ke hari menangani pengungsi, itu kadang-kadang pengungsi menangis kalau Tagana itu tidak ada lagi. Jadi misalnya begini, karena mereka itu rindu dengan Tagana. Jangan pulang. Ini contohnya di NTB. Waktu terjadi bencana di NTB, gempa bumi, Tagana Jawa Barat datang, Tagana dari provinsi lain datang ke NTB untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, masyarakat NTB jatuh hati sama Tagana karena setiap hari mereka masak. Dan masakannya enak. Jadi rindu itu masyarakat. Kami habis tugasnya 10 hari misalnya. Mereka mau pulang
Nggak boleh, Pak? Janganlah katanya di sini terus. Tapi kan penugasan itu kan terbatas. Harus dilanjutkan dengan tagana lokal. Pada saat terjadi bencana skalanya besar, memang seluruh provinsi, provinsi penyangga yang ada di dekat provinsi itu datang. Itu fakta. Dan saya juga merasakan bagaimana masyarakat itu begitu tagana datang, itu mereka senang. Karena apa? Pertama, mereka relawan. Jiwa relawan itu rupanya ditangkap oleh masyarakat korban itu, menyatu. Mereka mau menolong, ini butuh bantuan. Jadi ketemu, gitu ya, klop. Itulah muncul jiwa kerelawanan itu. Dan itu adalah hati di situ. Nah, yang kedua adalah mereka memberikan pemenuhan kebutuhan dasar makan. Dengan sentuhan tadi memasak harus enak. Jadi mereka 1 jam itu bisa memasak 500 bungkus. 1 jam, Pak? Iya. 1 jam 500 bungkus. Dengan masak nasi, kemudian lauk, dibungkus. Semuanya tuh, iya. Pak? Wah. Sudah dalam bungkus, 500 bungkus. Wow. Perlu kecepatan, perlu keahlian. Mereka mendirikan tenda 10 menit. Hah? Tenda yang gede, Pak? 10 menit, 10 orang, ya. Itu latihannya ada. Kami lombakan. Wow. Harus mereka miliki kemampuan itu. Wow. Mereka harus ada di lokasi bencana dengan kecepatan dan ketepatan serta kemanusiaan yang tinggi. Wow. Nah, sehingga nanti yang ditangkap oleh para pengungsi itu kehadiran relawan tagana. Udah cinta gitu ya. Itu yang saya bilang tadi. Udah ada yang menangis pengungsi pada saat tagana itu habis bertugas. Terjadi di NTB dan daerah-daerah lain. Seperti itulah wujud tagana. Emang udah sayang gitu ya, Pak, karena ketika dibutuhkan hadir terus ya, Pak ya. Kemudian mereka juga memberikan layanan dukungan psikososial. Oh, yang trauma healing itu trauma healing. Nah, trauma healing ini kami kadang-kadang mendatangkan para akademisi. Kak Seto, Kak Heni untuk menghibur anak-anak kelompok rentan. Bagaimana anak-anak ini supaya tidak trauma dengan kejadian yang terjadi. Gempa sehingga menakutkan semua. Bagaimana anak-anak ini tetap gembira di pengungsian. Kami berikan peralatan psikososial dengan boneka kecil, mainan anak-anak. Pokoknya yang bisa bikin anak-anak ini lupa dengan apa yang terjadi. Lupa, gitu. iya. Itu bagian tugas dari tagana. Seakan-akan itu anak mereka, seakan-akan itu saudara mereka. Kalau terjadi seperti itu, dibantu, mereka akan senang. Kalau di luar kota, Pak, selain di Indonesia, ada nggak sih, Pak, kisah yang mungkin berkesan gitu selama antara mungkin Bapak tugas sebagai tagana atau mungkin sekarang gitu, ada nggak sih yang berkesan gitu tugas di luar kota? Ya, saya Wamena saya pikir cukup berkesan ya. Wamena ya, Pak ya? Wamena itu, jadi kita tahu Wamena itu orang bilang kalau ke Papua belum ke Wamena, itu belum ke Papua. Aku berarti belum ke Papua. Ya. Aku nggak ke Wamena soalnya. Harus ke Wamena, karena Wamena itu dingin. Markisanya paling manis di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Markisa Brastagi, berbeda dengan Markisa Makassar. Ngiler aku nih. Kemudian nanasnya juga manis, karena dia unsur haranya, tanahnya itu terbaik di Indonesia. Alami. Makanya hasilnya pun jadinya paling manis. Iya. Ada udang, namanya udang selingkuh. Percampuran antara udang dan kepiting. Gimana tuh, Pak, bentuknya? Jadi badannya udang, kepalanya kepiting. Kayak siluman. Jadi kayak makanya udang selingkuh itu juga enak. Udah, Pak, aku nggak masuk nih, Pak. Emang kita batasnya ada yang mungkin udah pernah nyoba, Pak, apa namanya? Udang selingkuh. Badannya udang, tapi capitnya kepiting. Kalau udang kan kepiting gede, Pak. Iya, jadi gini. Kalau udang kan badannya udang, di sininya kan nggak ada kepitingnya. Iya. Ini ada kepitingnya gitu. Enak, Pak. Enak, luar biasa. Biasanya diapain tuh, Pak, si udang selingkuh ini, Pak? Digoreng doang apa? Iya, digoreng, tumis gitu. Direbus, enak. Dan di sana itu orang sana kalau kita minta itu dia cari di sungai. Ada sungainya cukup baik di sana dan alami. Mereka kasih. Saya kalau minta markisa itu dia kejar itu. Pokoknya kalau ke Wamena nih, ini Pak. Bapak, buat Bapak. Please, kalau misalnya Bapak lagi ke Wamena gitu, yang harus dimakan di sana apa nih, Pak? Markisa. Markisa ya, Pak? Iya. Udang selingkuh nggak, Pak? Boleh. Tapi yang paling harus ada tuh markisa, Pak? Markisa. Emang enak banget ya, Pak? Pak Menteri Sosial waktu Pak Agus Gumiwang itu minta sama saya, Pak Safi tolong itu markisanya. Saya bawa.
Nah Pak, kita udah ngobrol lama banget ya Pak. Udah nyaman, udah enak. Untuk penutup Pak, boleh nggak sih Pak dikasih ada pesan-pesan mungkin untuk Tagana sebagai atasannya Tagana nih kan, untuk menjelang ulang tahun ke Sweet 17. Ada nggak Pak yang mau disampaikan gitu mungkin untuk rekan Tagana? Ya, baik. Saya Muhammad Syafi'i Nasution, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Tagana yang ke-17 yang jatuh pada tanggal 24 Maret tahun 2021 yang rencananya akan kita laksanakan di Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun tersebut di usia yang ke-17, mari kita semua Tagana Indonesia untuk meningkatkan kapasitas kita, baik dari segi kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan berjejaring. Saya percaya kawan-kawan Tagana punya kemampuan untuk itu. Mulai dari sekarang, mari kita sama-sama wujudkan mimpi kita untuk menjadi relawan yang profesional. Kemensos hadir, Tagana berani, Tagana berjejaring. Keren, luar biasa. Walaupun aku bukan Tagana Pak, aku ngerasa semangat gitu Pak kalau lagi ngomong itu Pak. Kemensos hadir, Tagana berani, Tagana berjejaring. Nggak tahu Pak, senang aja Pak gitu. Harus tenang. Semangat ya Pak ya. Dan itu dari jiwa, bukan dari apa-apa, dari jiwa kita. Memang kita sebetulnya diciptakan Tuhan untuk berbagi. Hakikat manusia itu adalah makhluk sosial. Dan derajat manusia yang paling tinggi apabila dia bermanfaat untuk orang lain. Itulah relawan sebetulnya. Betul sekali Pak. Luar biasa. Iya. Pokoknya kalimat aku setiap ngobrol sama relawan dari manapun ya Pak ya, terharu dan bangga Pak. Iya, betul. Terima kasih Pak udah mendedikasikan waktunya nih Pak, untuk mungkin para korban bencana yang mungkin juga ngerasa sangat dekat gitu Pak dengan para Tagana gitu ya Pak ya. Bahkan ada gubernur, bupati yang setiap kali kunjungan lapangan selalu pakai baju Tagana. Wah. Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Luwu Utara, Ibu Indah pakai baju Tagana. Sebegitu membekasnya Pak Tagana Pak. Iya. Nah, kalau misalnya ada bupati atau gubernur Pak yang pakai baju Tagana, sekarang saya mau request Pak, Bapak yang pakai baju dari saya, mau nggak Pak? Nih, untuk menutup nih, kan tadi baju Tagana, gantian sekarang pakai baju beranda. Ya walaupun nggak segede Tagana, personilnya juga cuma saya, nggak nyampe 39.000, tapi biar lebih klop Pak, kan kita ngobrol udah asik banget nih. Ini dia Pak. Luar biasa. Iya, jadi apa nih? Mungkin Linjamsos Podcast. Nama podcastnya adalah Beranda Obrolan Seputar PKH dan Bencana. Ini bisa disaksikan di YouTube juga Pak. Baik. Ini boleh buat Bapak nih. Luar biasa. Siapa tahu nanti kalau tugas kan pakai baju Tagana terus nih Pak. Pakai baju inilah sekali-kali. Walaupun nanti ada Kemensos hadirnya Pak, tenang Pak. Ada ya. Hadirnya. Di belakangnya juga nih Pak. Wah, ini dia. Linjamsos Oke. Itu Pak, ada semua Pak. Luar biasa ini bajunya. Nanti kalau perlu kita tambahin Tagana di sini boleh ya Pak? Tambahin Tagana. Sudah cukup ini. Tagana sendiri, Linjamsos sendiri Pak, ada podcastnya, bisa didengarkan di YouTube. Ada ya? Ada Pak, Linjamsos Oke. Baik, luar biasa. Nanti kalau tim ini nggak ngasih tahu ke Bapak, marahin aja Pak timnya Pak. Kalau nggak ngasih tahu ini pas memang ya. tim luar biasa. Saya selalu membawa mereka. Wow, luar biasa. Setiap kali saya tugas, ke Wamena kemarin, ini orang-orang yang Linjamsos kesayangan Pak Syafi'i. Nah, sobat sosial ini udah terlalu nyaman, udah terlalu asik ngobrolnya. Mungkin juga sobat sosial ada yang udah terlarut-larut Pak sama obrolan kita yang sangat seru, dan sebenarnya pembahasannya pun juga sangat inovasi tadi yang sudah disebutkan, terus juga cerita-cerita pengalaman ketika menjadi Tagana dan ketika melihat para Tagana bertugas itu sangat luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi Pak. Pokoknya aku makasih banget udah disempatkan waktunya datang ke sini Pak. Terima kasih sama-sama. Walaupun bajunya ya tidak sekuat Tagana lah ya Pak. Saya belum ngasih apa-apa ini. Pak, udahlah Pak, Bapak datang ke sini aja saya udah seneng Pak. Makasih loh Pak. Nah, sobat sosial, terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di follow, subscribe juga YouTube-nya Linjamsos, Instagram-nya Linjamsos, Facebook ada Facebook juga ada, Twitter ada juga. Pokoknya semua sosial medianya cari aja Linjamsos Oke. Di follow, di subscribe, dapatkan informasi-informasi menarik setiap harinya, atau mungkin setiap bulan atau setiap tahun ya, lebay ya, setiap bulan, setiap hari, setiap saat ada terus ya infonya ya. Pokoknya info-info menarik bisa ditemukan di Linjamsos Oke, termasuk podcast yang menyegarkan ini.
Terima kasih pokoknya semuanya yang udah nonton, yang udah dengerin. Agni juga terima kasih juga sama Pak Syafi'i. Pokoknya semua kru yang bertugas juga terima kasih. Kita pamit ya Pak ya. Mungkin Bapak punya kegiatan lain. Saya juga mungkin di sini aja nungguin narasumber lain. Terima kasih pokoknya semuanya. Dadah.